Assalamualaikum, saya Desti Utafianti. Saya mantan istrinya Bapak Karyono. Saya di sini mau klarifikasi. Mohon maaf, saya lagi kurang sehat. Saya lagi tenggorokannya lagi sakit, lagi pilek. Badan saya juga lagi demam. Saya di sini mau klarifikasi mengenai kenapa dia disuruh bayar hutang karena dia udah make dana uang saya, uang dagangan saya. Selama saya menikah dengannya, saya tidak pernah dikasih nafkah. Dan semua anak-anaknya lahir semua dari saya semuanya karena berkat bantuan dari orang tua saya, ibu saya sendiri. Karena saat itu dia punya gaji hanya cuma buat judi. Dia tidak pernah memberikan uang buat saya, yang pada akhirnya saya sengajain di usia kehamilan anak pertama 6 bulan, saya ngontrak biar dia mikir buat bayar kontrakan. Karena selama tinggal di rumah orang tua saya tidak pernah berpikir untuk membayar uang listrik atau bantu-bantu apapun, tidak. Saat itu di tahun 2019 dia selingkuh dengan cabang saya yang franchise ya, janda. Nah, lalu dia di tahun 2020 selingkuh lagi dengan karyawan saya. Awal-awal dengan karyawan-karyawan yang lain itu terlihat dari caranya dia ya. Dan pada akhirnya dia yang rubah ngelola manajemen keuangan. Selama dipegang saya sampai punya 45 cabang franchise dan stok barang selalu ready terus dan tidak pernah punya hutang sama sekali. Karena saya berpikir kita beli barang, insya Allah kebeli sama customer, insya Allah laku. Jadi saya bayar duluan. Tapi sewaktu dipegang sama mantan saya, tidak ada yang dibayarkan sama sekali sama dia. Sampai jujur, ada supplier sales yang pada bilang, "Mi, kok pasti pegang sama bapak nggak langsung dibayar?" Katanya belum dijual udah main minta bayaran aja gitu. Sedangkan sama mami kan langsung dibayar. Aku bilang ya udah sabar dan bilang sama pabrik atasannya harga sama dibikin TOP. Dan nanti kalau misalnya setiap hari kesini ya buat ambil tagihan. Karena pembayarannya kan di sini kita jualan orang pada bayar cash. Dan dikelola sama dia setiap malam, duit itu dia hitung sendiri dan dia yang kelola sendiri. Saya sedikit pun tidak boleh menyentuh, memegang uang itu. Padahal itu uang saya sendiri, hasil jualan saya, usaha saya. Dan dia bilang dia akan buka rekening bank BCA dan tidak perlu pakai M-banking dan tidak perlu tahu nggak perlu tahu menau lah intinya, dan itu nanti duitnya akan disetorkan ke situ. Saya bilang dong sama dia, ini dari kita lihat laba ruginya, nah ini per 5 juta setiap hari, tolong kamu shift ke bank. Setiap hari 5 juta, jangan kamu utak-atik. Ternyata apa? Sama dia awal-awal doang. Dan aku ada grup ya, kalau misalnya setoran tolong dicatat. Ternyata dia gak nyatet. Dia dengan anaknya sendiri ngitung duit sendiri. Saya tidak diperbolehkan. Dan setiap orang tua saya datang, dia seperti memusuhi orang tua saya, kayak dibilang ngemis-ngemis. Padahal semua itu dibantu sama orang tua saya. Jualan saya itu dibantu sama orang tua saya sendiri. Pada akhirnya kita kelibet utang dong. Karena apa? Duitnya itu dipakai sama dia buat beli yang aneh-aneh, kayak burung contoh. Burung, satu burung 15 juta, dia beli burung 3, belum burung yang lainnya. Lalu dia beli keranjangnya burung tuh, kandangnya burung, itu harganya 2 jutaan. Ada yang 3 juta, ada yang 2 juta setengah. Terus keranjangnya burung yang panjang banget, itu harganya 4 juta. Dan itu semua murni dari saya. Dan dia tidak pernah masuk kantor, itu duit saya buat yang ngebayarinnya. Kurang enak apa? Dikasih kepercayaan penuh, malah disalahgunakan. Dikasih kebaikan, malah disalahgunakan. Saya selama nikah sama dia, saya gak pernah beli apa-apa pun. Beli baju saya pun tidak pernah, sampai saya punya baju dari gadis masih ada saya pakai. Dan saya pakainya apa? Daster. Karena saya jualan daster.
Dari situ saya nggak pernah beli-beli. Karena apa? Saya pikir saya ingin ngebahagiain anak saya dan mantan suami saya. Gimana caranya ngebahagiain dari hasil jerih payah saya sendiri. Saya selama hidup dengan dia nggak pernah ada utang. Utangnya hanyalah cuma rumah. Rumah itu 15 tahun, saya dengan DP 200 juta pakai uang murni saya sendiri. Uang dagang saya jual mukena. Lalu per bulannya 6 juta. Setiap bulan 6 juta dan 6 juta, 6 juta, 6 juta. Dan suatu saat saya ada rezeki. Saya pengajuan untuk ngurangin tahun. Masuknya ke pembayaran ekstra. Jadi ngurangin tahun. Akhirnya berakhirlah berkurang. Dan pada suatu saat, kurang 2 tahun lagi, saya bayar cicilan 6 juta kurang 2 tahun lagi. Ternyata gak tahu dia dapat ide masukan dari mana, saya gak tahu. Tiba-tiba dia pengajuan bank pinjaman 500 juta ke Bank BNI, minta tolong sama saya, minta tolong nomor-nomor kontak-kontak bank-bank. Akhirnya dia ke ACC dengan duit 500 juta. Tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Padahal saya bilang, kalau uang itu cair, tolong dibayarkan ke supplier. Dan tiap bulannya tolong kamu yang bayarkan. Jadi biar kamu ada tanggung jawabnya. Tapi mana buktinya? Tidak dibayarkan dan cicilannya pun aku yang bayar. Setiap bulannya 5 juta kurang, dikit. Itu aku yang bayarin. Sampai pada akhirnya kita cerai. Saya dibilangin sama orang tua saya, adik-adik saya, buat apa ngebayarin, udah cerai kok. Gak mungkin kamu untuk bayarin dia lagi. Duit itu cair buat apa? Ngelunasin uang rumah saya. Cicilan rumah saya kurang 2 tahun lagi dilunasin sama dia di Bank BTN ya. Dan itu pun saya gak mau. Saya sampai nangis berdebat sama dia di Bank BTN Cawang. Saya nangis-nangis, saya mau pulang, saya gak mau ngelunasin. Saya bilang, kalau kamu ngelunasin, berarti nanti ini jatuhnya hak milik kamu. Ini rumah hak milik anak-anak, bukan buat saya, buat anak-anak. Ternyata apa? Setelah rumah dilunasin, dia gadein sertifikat rumah saya ke Bank BSI. Yang tadinya saya utangnya cuma 6 juta. Ternyata saya tiap bulan harus ngebayarin cicilan 40 jutaan. Uang dari mana setiap bulan harus bayar 40 juta? Uang dari mana? Pengusaha apa bisa bayar 40 juta tiap bulan? Dengan enaknya dia manggil tukang mobil, mau beli mobil bak, mobil buat ngirim-ngirim barang. Saya bilang gak usah. Sampai expander dia beli, bayar DP cicilannya dari DP mobilnya itu pakai duit dia. Dan cicilannya aku yang bayar. Cicilan bank itu 7 jutaan, aku yang bayar 7.700.000. Dan itu bank yang di BSI yang uang sertifikatnya digadein sama dia, itu per bulannya 25 jutaan. Total semuanya sama bayar karya dia, belum jaganya dia, belum yang lain-lainnya, 40 jutaan lebih. Duit dari mana? 40 juta. Dan pada akhirnya apa? Saya yang bayar. Dan sekarang apa? Uang yang dia pinjam ke bank gak ada hasilnya sedikit pun. Karena apa? Rumah saya sertifikatnya digadein sama dia. Dan mobil saya udah ditarik karena apa? Saya gak bayarin. Dia ngomongnya katanya mau pakai buat nge-grab. Saya gak bayarin, ternyata sama dia dikasih ke dealer. Sia-sia dong duit saya yang tiap bulannya 7 jutaan. Dan rumah saya mau disita. Bayangin, dia minjem bank gak ada hasilnya. Bukan buat usaha, bukan, buat foya-foya dia sendiri. Yang akhirnya apa? Gak ada hasilnya, sia-sia begitu aja. Makanya saya bilang, percuma lu pinjem bank, hasilnya gak ada, nol. Padahal gue nyuruh lu suruh bayar utang, tapi mana? Enggak lu lakuin, enggak sesuai dengan apa yang gue inginkan. Itu yang gue gak suka. Tolong jangan zolim lu, jangan bohongin orang-orang. Itu doang. Tolong lu jujur sejujur-jujurnya. Jangan pernah lu bohong. Itu aja. Gue gak suka sama orang bohong. Lu tau gue kan?
Gua paling anti sama orang bohong. Kejujuran adalah modal utama dalam hidup gua.